Selamat pagi ya semuanya. Di sini perkenalkan ya terlebih dahulu, nama saya itu Ardia Saputra, biasa dipanggil Dias. Ada juga yang bisa manggil Ardi juga boleh. Mas Ardi juga nggak apa-apa. Oke, di sini saya akan membawakan materi camp. Oke. Jadi dari 2 aksis dan 3 aksis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja kepada saya. Jadi untuk memulai di sini, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, gimana nih Pak? Udah pada ready untuk mengikuti training hari ini? Oke, di sini sudah terlihat ya, ada dari share screen saya. Jadi di sini saya izin off cam. Oke, untuk pertama kita mulai dulu terlebih dahulu dari ZW3D 2 aksis cam. Jadi di sini bisa kita lihat ya, dari fitur overview sampai ke cam sketch management, nanti itu bisa dijelaskan dalam PPT ini. Oke, yang pertama itu ada fitur overview and fitur type. Jadi di dalam ZW3 ini kita bisa memilih fitur berdasarkan profile, surface, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk fitur type, yang pertama itu ada part. Yang pertama di sini ada part. Jadi untuk mendefinisikan bahwa fitur yang kita pilih itu adalah target partnya. Dan yang kedua itu adalah content. Jadi arti dari konten ini untuk melimit atau merangkum. Jadi dalam kesatuan part, kalau kita ingin memilih bagian yang mana saja itu kita bisa pilih yang content. Lalu yang ketiga itu ada stock. Jadi ini often for 2 aksis cam. Jadi maksud dari stock ini adalah pemilihan fitur sebagai batasan. Jadi ini lebih bagus digunakan di 2 aksis untuk pemilihan stock. Oke, jadi untuk geometry type kita ada part atau sebutannya the workpiece-nya, dan stock itu raw materialnya. Oke, di dalam ribbon atau di cam environment itu yang pertama masih sama dengan cat environment yang kemarin sudah jelaskan dengan rekan-rekan saya ya. Jadi tetap ada yang namanya ribbon, setup, features, itu untuk setup dan fitur. Lalu di cam manager sebelah kiri atau left manager itu ada cam manager. Jadi untuk cam manager ini untuk pengaturan setup, geometri, clearance, frame, tools, lalu programnya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini untuk pemilihan profile creation and introduction. Jadi di sini profile kita bisa menginput type, yaitu ada curve, profile, surface, lalu ada fitur. Lalu fitur ini seperti contohnya kalau ada hole, fillet, chamfer gitu. Itu sudah memasukkan fitur. Jadi di sini ada face curve juga. Jadi kalau bisa dilihat kalau kita input type curve, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Atau by curve, atau bahasanya edge kalau di cap. Input type itu ada profile. Bisa menggunakan sketch juga di sini. Lalu input type-nya surface, itu kita bisa milih face. By face kita bisa input. Lalu look input type fiturnya, ini kita bisa pemilihan dari chamfer. Ini kalau kita bisa lihat ini adalah chamfer. Oke, lanjut. Untuk profile fitur dialog box. Jadi di sini ada yang pertama adalah class. Class itu untuk mendefinisikan yang tadi ada 3, ada part, content, dan stock. Oke, jadi yang kedua ada profile untuk pemilihan profilnya. Lalu yang ketiga itu attributes. Lalu keempat profile members. Nah ini nanti saya akan jelaskan lebih detail nanti. Oke, di sini profile member. Jadi maksud dari profile member ini adalah kita bisa mendefinisikan dari profile yang kita pilih, atau maksudnya itu adalah
menyeting tool location-nya. Jadi apakah dia ingin on boundary, tangent to boundary, atau pass to boundary. Nah, untuk penjelasannya ini cukup jelas gambarnya dari tool location. Jadi untuk pemilihan profile yang sebelah sini. Jadi untuk pemilihan profile, untuk on boundary dia pas dengan kurva yang kita pilih. Lalu untuk tangent to boundary, dia akan menjadi tangent berdasarkan type diameter toolsnya. Seperti itu. Jadi untuk pass boundary juga sama, tapi dia untuk bagian luarnya untuk pass boundary. Jadi untuk offset, ini kita tinggal mainkan offset saja. Di sini di profile number kita bisa masukkan offsetnya. Minus dan plus itu tergantung dari sumbunya. Ini kita lanjut dari dua aksis common feature ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari curve-nya ini yang profile vector dari features. Jadi ada chamfer dan corner round itu masuknya sebagai curve feature. Jadi di sini ZW3D ini memudahkan kita untuk pemilihan fitur. Apabila dia terdeteksi sebagai chamfer atau fillet, corner round ini artinya fillet ya Pak. Jadi kalau di cam bahasanya dia corner round. Jadi tanpa kita memilihkan features atau curve, jadi kita tinggal memilih fitur ini. Jadi tidak usah kita memilih lagi curve dan surface-nya. Oke, nanti saya akan contohkan dengan part. Dan ini ada nesting profile ya. Jadi di cam juga kita bisa lakukan nesting profile ini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, di sini untuk fitur dari dua aksis. Jadi di dua aksis mill ini ada beberapa strategi. Di sini untuk pemakanan 2D pocket ada yang bernama spiral, zigzag, box, contour, dan lalu volume. Lalu untuk 2D contour dia ada profile, rem cut ya, surface engraving, dan lalu nesting. Untuk corner cut, di sini kita punya chamfer dan corner round. Oke. Di sini adalah pemilihan fiturnya. Jadi yang lebih rekomendasi untuk pemilihan fitur. Jadi untuk kalau Bapak menggunakan spiral sampai rem ini, zigzag, box, contour itu lebih baik menggunakan profile. Jadi direkomendasi untuk menggunakan profile karena lebih memudahkan kita. Untuk follow mill tetap menggunakan profile. Ya, untuk nesting itu dia caranya beda sendiri karena dia menggunakan standalone sketch. Jadi biasa untuk helical dan thread dia pemilihannya yang pasti adalah hole atau box. Bisa juga menggunakan surface. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini adalah parameters yang ada di dua aksis. Jadi yang pertama itu adalah primary. Jadi di primary ini kita bisa men-set dari custom coordinate system-nya. Pemilihan features-nya, spindle speed, lalu kita bisa juga memasukkan tools-nya. Itu ada di primary, bagian primary. Nah, untuk limiting, jadi limiting ini adalah pembatas pemakanan itu mau sampai mana. Tolerance and steps, jadi di sini ada yang bernama side tick dan bottom tick. Oke, nanti ini ada penjelasannya lagi. Jadi di sini path setting, link and lead untuk pengaturan masuknya tools, plunge-nya. Lalu ada yang keenam, yang terakhir adalah display. Itu adalah warna dari cutting-annya. Oke, di sini primary yang saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa memilih tools dalam primary ini. Speed and fits-nya bisa kita atur di sini. Nah, lalu koordinat sistem juga bisa kita atur dari primary ini. Jadi kita mengatur frame. Jadi yang kedua adalah limiting. Jadi boundary itu ada yang bernama tipenya absolute, relative to top, dan relative to bottom. Jadi untuk top, dia bisa mengatur berdasarkan sumbunya. Seperti yang dilihat di gambar sini. Top dan bottom kalau kita setting berdasarkan profile yang di bawah, kita hanya mengatur yang topnya saja.
Karena profile yang kita pilih itu sebagai patokan dasarnya. Gitu. Jadi untuk relative to top kita bisa memanfaatkan profile yang atas dan kita bisa memainkan depth. Nah, ini kalau Bapak nih tipenya yang ingin manual memberi dimensi sendiri, itu saya sarankan memakai yang relative to top. Karena kalau yang absolute dia berdasarkan poin. Jadi kita bisa klik by point gitu, memilih by point. Jadi untuk relative to top ini ada settingan dari div-nya yang kita masukkan manual dan top offset-nya juga bisa kita aturkan. Nah, kalau relative to bottom dia hanya kedalamannya saja. Gitu. Nah, di sini ada check ya. Di sini adalah fitur yang sangat bagus juga di ZWCam. Jadi fitur check ini misal profile kita pilih persegi seperti ini, persegi panjang seperti ini. Cuma untuk settingan check all of part ini no. Maka si toolpad akan membaca penuh dari persegi panjang ini, profil yang kita pilih. Jadi kalau kenyataannya itu tidak bisa karena partnya itu pasti akan nabrak dengan toolsnya. Jadi di sini ada fitur yang namanya check. Jadi si fitur check ini akan membaca yang mana bagian slot atau kontur. Jadi akan memakan atau memberikan toolpath dari yang kontur ini. Jadi bagian yang saya tandakan ini dia tidak ikut kemakan. Gitu. Lalu yang keempat ada tolerance and steps. Jadi toolpath tolerance yang pertama itu adalah aktual toolpath dari si ZWCam ini. Jadi kemampuan si ZWCam ini membaca toleransi dari toolpath-nya sendiri. Gitu. Jadi untuk yang kedua itu ada side and bottom tick. Jadi maksud dari side and bottom tick ini adalah toleransi thickness. Untuk side itu adalah dia bagian samping atau bahasanya itu yang vertikal. Dinding, pemakanan dinding, side tick. Gitu. Jadi untuk bottom tick itu adalah ketebalan untuk bottomnya atau floornya. Gitu. Oke, di sini juga ada untuk settingan step over. Jadi untuk absolute dia membaca by diameter atau titik tengah dari diameter tools. Jadi penghitungannya bisa absolute dan tools diameter. Itu sama aja untuk penghitungannya. Dan untuk scallop dia membacanya adalah sisa rest dari pergerakan toolsnya. Jadi scallop ini banyak dipakai untuk finishing. Oke. Untuk step down sendiri itu juga ada di ZW3D yaitu uniform depth. Itu kita bisa memilih atau input step down-nya berdasarkan dimensi yang kita bisa atur. Jadi kalau kita ingin mengatur step down, step over, dan toleransi ini ada di tolerance and step ini di bagian parameternya. Oke, di sini untuk path setting ya. Di sini bisa cut direction climb atau konvensional bisa kita atur di sini. Jadi untuk cut order level first atau cut order region first itu ada bedanya. Jadi untuk level first, jika ada dua slot seperti ini, maka pergerakan tools akan dua-duanya akan kena. Jadi step down pertama dia akan memakan slot pertama, lalu tidak lanjut ke step down kedua. Jadi akan pindah ke slot yang kedua. Jadi pemakanannya bergantian. Lalu untuk region first, nah dia akan menyelesaikan satu slot terlebih dahulu. Jadi kalau ketika ada dua slot, dia akan menyelesaikan satu slot terlebih dahulu, lalu dia akan traversal lalu pindah ke slot kedua. Oke. Lalu untuk path pattern sendiri, di sini path pattern-nya adalah step inward. Jadi ini adalah masuknya tools dari luar. Jadi untuk step outward, dia kebalikannya dia masuk dari dalam. Gitu. Oke, ini sama aja dengan path pattern yang spiral. Dia hanya berbeda bentuknya saja menjadi spiral. Gitu. Oke, lanjut di sini ada finish pass ya. Nah, fungsi dari finish pass ini adalah memberikan side finish distance-nya. Ya,
atau clean up dari si toolpath-nya. Oke. Di sini nanti bisa saya contohkan. Oke, untuk path setting sendiri di sini ada corner control. Dan di sini ada yang corner yang standar. Jadi dia masih memberikan corner seperti ini atau corner bagian toolpath yang terluar. Oke, lalu untuk yang round dia akan memberikan radius atau memberikan smoothly gitu untuk semua toolpath. Nah, jadi untuk task cut bisa seperti ini. Lalu untuk cornernya itu ada di loop untuk pemakanan samping side. Nah, ini side finish radius ya. Kalau yang tadi adalah finish pass. Kalau ini untuk side finish radiusnya, untuk bagian berradius. Jadi untuk corner controlnya di sini ada slow distance atau memberikan distance saat si tools ini akan masuk dari radius. Jadi biasanya itu dikasih untuk slow distance-nya. Jadi kita bisa atur juga di sini. Oke, di sini ada point setting. Jadi fungsi dari point setting ini adalah memberikan start point. Jadi kita bisa atur engine-nya si tools ini mau masuk dari mana, kita bisa atur berdasarkan start point. Jadi kita bisa atur point. Lalu di sini ada predator point sama dengan start point. Oke, di sini ada link and lead. Jadi di link and lead ini ada yang pertama itu ada link untuk inside region type. Jadi di sini ada previous plane, clearance Z, dan black plane. Jadi untuk illustration-nya bisa dilihat seperti ini. Dan juga ada between layer. Dia masih sama, ada previous plane, clearance Z, dan ada yang baru yaitu traverse strike. Oke. Jadi dia akan men-strike. Oke, ini kita lanjut dulu. Oke. Di sini ada yang bernamanya between region, itu ada save height. Jadi kita bisa atur juga save height di sini. Dan clearance Z, lalu blank plane untuk between region-nya. Oke, jadi ini maksudnya adalah ketika pemakanan itu dia linknya tidak terlalu tinggi, jadi ada save height-nya tersendiri yang bisa kita atur. Oke, untuk plunge type di sini ada rem, helical, dan straight. Jadi di sini untuk yang rem adalah pergerakan punch angle dan plunge height-nya itu bisa kita atur. Jadi untuk rem adalah angle bermainnya. Nah, jadi untuk helical dia akan pergerakan menghelical seperti itu. Atau untuk pergerakan seperti baut. Ya, untuk strike dia sendiri strike langsung pemakanan ke bawah. Jadi tidak ada angle dan radius. Ya, untuk plunge radius itu determine by persen dari tool diameter ya, Pak. Jadi dia patokannya tetap dari tool diameter. Oke, di sini ada lead in dan lead out. Jadi di sini ada engine length 1 dan length 2 seperti ini untuk parameter dari lead in lead out-nya. Jadi berbentuknya siku seperti ini. Kita bisa tinggal lihat saja gambarnya. Jadi untuk radius dia akan pemasangan arc seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada display parameter. Jadi fungsi dari display parameter ini adalah memberikan style with display mode dan warna-warna toolpath. Jadi tidak patokan dengan warna default, tapi kita bisa ubah juga warna di sini sesuai kenyamanan. Oke, kita lanjut dari overview Dual-Axis Operations. Oke. Jadi untuk pengelompokannya seperti ini. Untuk pemakanan pocket, kita bisa memanfaatkan dari spiral di sini. Untuk 2D contour dan corner cut dan 2D face itu di ZW3D sudah dikelompokkan seperti ini.
Jadi untuk pemakanan rocking atau bottom finishing kita bisa menggunakan 2D pocket yang seperti ini. Nah, untuk inner atau outer side finishing juga kita bisa menggunakan yang 2D contour ini. Jadi lebih better menggunakan profile atau rem. Ini saya contohkan saja untuk pergerakannya. Kita masuk ke ZW 3D-nya. Oke. Ini adalah environment dari ZW Cam. Jadi kalau yang CAD kita ini saya exit terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari CAD environment. Nah, bagaimana kita untuk masuk ke cam, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa ke cam plane ini. Maka otomatis kita masuk ke cam environment. Dan untuk yang pertama di sini, ini ada 2 akses mill yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk setup dia ada geometri dan add stock, ini untuk pemberian stok ya. Nah, untuk pemberian stok kita juga bisa import by STL. Nah, ini adalah extensionnya STL, kita bisa import stoknya by STL. Oke, di sini ada pengaturan frame. Jadi kalau kita ingin mengatur frame atau MCS-nya, kita bisa insert baru di sini atau insert frame, lalu kita bisa create datum di sini. Nah, untuk insert datum plane ini masih sama datum plane yang ada di CAD environment, tidak ada bedanya. Seperti itu. Oke, di sini untuk tools, kalau kita ingin memasukkan tools, kita bisa klik kanan lalu insert tools. Nah, di sini otomatis ada di sini. Dia mau mill, lathe, atau drill. Nah, di sini coba contoh, di sini kita buat load tool shape. Nah, di sini ada load tool shape library dari ZW 3D. Jadi untuk mill dia ada di sini. Nah, untuk memasukkan tools, kita bisa load tool shape di sini. Jadi untuk di bagian tools ini, kita bisa insert tools, klik kanan insert tools, lalu dicek seperti itu caranya. Lalu di atas sini ada 4 settingan lagi, yaitu ada more parameter. Nah, jadi di more parameter ini kita bisa mengatur dari coolant. Nah, lalu spindle direction. Kita mau clockwise atau counter clockwise. Kita bisa atur di spindle direction sini. Dia ada di more parameter. Oke. Lalu untuk materialnya, itu kita bisa pilih di sini material dari toolsnya. Oke. Ya, jadi untuk penentuan material dari tools, kita bisa pilih optionsnya di sini. Jadi dia ada di more parameter. Yang kedua. Oke, lalu yang ketiga itu ada holder untuk penambahan holder. Di sini saya sudah punya contoh ya untuk pembuatan holder seperti ini. Jadi ini tinggal kita okekan saja, maka otomatis toolsnya itu akan muncul holdernya. Nah, yang terakhir itu ada speed and fits ya. Jadi speed and fits ini kita bisa mengatur spindle speed dan fits. Oke. Nah, untuk pengaturan kecepatan dari engage, traversal juga kita bisa atur dari sini. Ini ada persen, rapid, dan numeric. Oke. Sebagai contoh di sini untuk pengenalan strateginya. Di sini untuk spiral cut. Oke. Untuk spiral cut sendiri, untuk pergerakannya atau gambar tepatnya akan menjadi seperti ini. Oke. Mungkin terlihat jelas ya di zoom ini. Nah, ini. Nah, ini adalah spiral cut. Oke. Selanjutnya ada dari zigzag cut. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pemakanannya itu zigzag. Lalu ada box cut di sini. Kita bisa lihat dulu, ini ada box cut. Jadi toolpath pattern-nya akan menjadi seperti ini untuk box cut. Lalu ada contour cut. Oke, contour cut ini better for use untuk side pemakanan atau pemakanan samping yang seperti ini. Ini adalah pemanfaatan dari contour cut.
atau pocket yang side-nya habis seperti ini. Oke, kita juga bisa memanfaatkan volume mill di sini. Nah, volume mill juga ini adalah tambahan strategi ya. Jadi di sini volume mill itu dia beda sendiri karena volume mill adalah pemakanan khusus yang langsung ke dalam. Jadi untuk settingannya itu ada yang namanya teknologi expert di sini, di tools and speed-nya. Oke, di sini. Jadi untuk part materialnya pun juga sudah beda di sini. Ini kita bisa atur di sini. Nah, ini adalah perbedaan volume mill dengan strategi yang lainnya. Jadi dia ada teknologi expert sendiri di sini. Nah, kalau di strategi yang lainnya, contoh di sini contour cut, di bagian primary dia tidak ada teknologi expertnya, karena itu hanya khusus ada di volume mill. Ini. Oke, di sini saya lanjut ya untuk yang kontur ya. Nah, jadi untuk pemakanan side seperti ini atau dinding seperti ini, pemakanan luar. Jadi ada dua opsi. Jadi kita bisa menggunakan profile cut atau rem cut. Perbedaannya adalah kalau profile cut dia step down berdasarkan ukuran atau milimeter seperti ini. Nah, kalau dia rem cut maka dia akan memakan ramping atau turun itu step down-nya by angle. Maka pengaturannya di toleransi ini dia memakai rem pitch seperti ini. Nah, seperti ini untuk gambarannya. Itu perbedaan dari rem cut dan profile cut. Oke, selanjutnya di sini ada surface engrave. Jadi surface engrave di sini contoh ya. Di sini saya punya part profile yang saya gambar di sketch di CAD 3D-nya. Lalu di sini features bisa kita add. Cara meng-add-nya itu adalah kita bisa features klik kanan lalu add. Nah, ini part, kita pilih part. Lalu untuk part profile-nya kita bisa definisikan sebagai profile. Nah, class-nya itu sebagai part. Nah, ini adalah profile features yang tadi dijelaskan di dalam PPT ya. Jadi ada class-nya itu ada part, contain, dan stock. Nah, di sini untuk pengaturan dari tool location-nya. Jadi dia ada 3 tipe. Jadi dia ada on boundary, tangent to boundary, dan pass boundary. Jadi kalau ingin mengatur dia mau pas dengan kurva yang kita pilih atau melebih, itu kita bisa atur di sini. Di tool location ini kita juga bisa mainkan offset dan draft. Ketika kita sudah punya part seperti ini, maka di sini kita tinggal atur saja dari features, tools, dan tolerance and step. Nah, link entity-nya di sini ada Macpos juga di sini untuk pemakanan dari surface engrave. Nah, jadi dia akan hasilnya seperti ini. Dia akan mengikuti face dari partnya berdasarkan profile. Oke. Oke, di sini tuh di kontur sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke 2D face. Nah, di sini ada helical cut dan treadmill. Nah, untuk helical cut dan treadmill ini berbedanya hanya penggunaannya. Jadi treadmill ini untuk menggunakan tread, tetapi untuk hasil dari treadnya itu tidak ada di visualize-nya. Jadi masih terdefinisikan sebagai hole biasa. Tapi pemakanannya sudah pemakanan tread. Seperti itu. Oke. Mungkin di sini saya contohkan untuk part ya seperti ini. Mungkin di sini contoh part seperti ini ya. Jadi di sini coba, di sini bisa dilihat stoknya seperti ini. Oke, di sini saya memilih datumnya di sini. Saya ini buat baru untuk frame ya. Di sini saya taruh untuk face centroid. Jadi untuk pengaturan frame sini ada
pengaturan advance-nya itu kita bisa klik kanan, lalu ada yang namanya assign to all. Jadi fungsi assign to all ini adalah menempatkan si frame ini ke semua strategi yang kita pilih. Gitu. Jadi kita tidak input, memasukkan datumnya itu satu-satu. Gitu. Jadi pemakanan yang pertama kita bisa lihat di sini dulu, itu ada top facing di sini. Jadi untuk top facing sendiri atau facing, kita hanya memasukkan features yaitu part dan stoknya saja. Nah, otomatis nanti top facing akan membaca permukaan dari partnya. Jadi kita di sini tinggal klik 2 kali saja strateginya, lalu kita bisa masuk ke toleransi. Lalu kita bisa mengatur step down dan step over-nya seperti itu. Lalu untuk tool sendiri juga bisa kita pilih seperti itu. Oke, di sini untuk pengaturan link and lead ya. Oke, maka silakan menjadi seperti ini untuk toolpath-nya. Nah, jadi yang kedua itu ada remcut. Nah, ini ada remcut pemakanan samping ya, seperti ini. Jadi di sini untuk pemakanan sampingnya, nah ini untuk pemilihan fiturnya seperti ini. Jadi kita memilih by part seperti ini, nah, by profile. Jadi caranya itu kita bisa klik kanan di fitur sini, lalu add. Kita pilih part terlebih dahulu, lalu kita create. Lalu kita masukkan yang profile ini. Nah di sini kita bisa middle mouse. Nah lalu kita bisa masukkan profile yang tadi. Seperti itu. Kita bisa milih curve. Nah, seperti ini. Jadi untuk remcut seperti itu. Ini kita bisa calculate. Maka silakan menjadi seperti ini untuk remcut. Lalu di sini ada spiral cut ya. Di sini kalau bisa dilihat ini adalah ketinggian dari bagian sini dengan yang sini beda. Jadi ini ada top facing lagi ya. Jadi tapi saya menggunakan yang spiral cut. Jadi bentuknya bisa kita lihat seperti ini. Oke. Nah. Lalu untuk yang terakhir dari pemakanan yang pertama ini ada yang contour cut. Nah, ini yang saya maksud adalah contour cut. Jadi contour cut ini bagus untuk penggunaan side cutting seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan stoknya seperti ini. Toolpath itu akan menyesuaikan stok seperti ini. Jadi tidak lebih dari stoknya itu. Jadi tidak kebanyakan makan angin jadinya dia nanti. Contour cut. Pemilihan fiturnya juga masih sama. Itu bisa menggunakan part profile di sini. Apakah gambarnya terlihat jelas Pak atau patah-patah? Oke. Di sini lanjut ya. Ini saya lihat gambarnya agak patah-patah seperti ini. Oke. Di sini pun kita bisa manfaatkan fitur dari mirror strategi. Jadi kita tidak, ini kan kita lihat di sini masih ada bagian kosong di sini. Jadi daripada kita buat profile lagi di sini, kita bisa manfaatkan dari mirror ini. Kita bisa klik kanan, lalu kita edit toolpath, lalu ke transform, lalu kita bisa manfaatkan fitur mirror seperti itu. Jadi kita bisa klik saja mirrornya. Lalu kita bisa milih plane-nya. Oke, sebentar di sini stoknya saya add dulu. Oke, kita balik lagi ke edit toolpath, mirror. Oke, kita masuk ke datum plane. Ya, kita pilih yang ini, yang ZX, XZ. Nah, lalu kita cek saja. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, ini dengan syarat datumnya itu pas dia di tengah-tengahnya, maka dia hasilnya akan presisi seperti itu mirrornya.
Jadi untuk pemakanannya kita bisa lihat di klik kanan, lalu kita bisa solid verify. Nah, di sini kita bisa lihat solid verify-nya, kita bisa play. Oke, ini adalah tampilan dari solid verify yang ada di Z2 seperti ini. Lalu di bagian options yang bawah ini, options kita klik, lalu ada analisis di sini. Lalu kita bisa klik saja yang visual. Nah, maka akan ada tolerance band seperti ini. Jadi yang hijau itu artinya sudah 0 atau sudah benar-benar part. Dan yang berwarna biru muda adalah 0,1 atau ketebalannya itu 0,1. Ya, 0,1 ini dari antara 1 mm ke 0,1. Jadi, kalaupun dia 0,6, maka dia hasilnya akan menjadi biru muda. Jadi, biru muda ini adalah warna dari ketebalan 1 sampai 0,1. Oke, di sini bisa kita lanjut. Untuk pemakanan roughing masih sama di sini ya. Untuk pembagian spiral cut, contour cut, ini tetap kita bisa menggunakan fiturnya yaitu profile. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa pilih by profile seperti ini. Maka nanti hasil topatnya akan menyesuaikan seperti ini. Oke. Di sini linknya adalah helical ya. Jadi kita bisa atur di sini, delete in ya. Yaitu pengaturan helical. Jadi ada banyak tipe, ada linear arch, ram linear, dan long toolpath. Oke, di sini saya menggunakan yang helical. Oke. Jadi di bagian display ini ya, untuk pengaturan warna di sini. Di sini warna cutting saya adalah abu-abu. Lalu misalnya di sini saya ingin mengubah menjadi warna hijau. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Itu adalah fungsi dari display. Oke, lalu lanjut di sini spiral cut, dia masih sama. Untuk spiral cut, dia better menggunakan profile. Jadi kalau dilihat profile di sini ya, nah, seperti ini. Oke. Jadi lanjut ke box cut di sini. Jadi di box cut ini kita bisa klik 2 kali, lalu kita bisa lihat fiturnya. Nah, jadi dia di 2 akses ini better menggunakan profile. Ini kita tinggal klik saja, ini kita pilih bagian yang ingin kita cutting. Itu adalah box cut. Dan lalu untuk contour cut, selanjutnya contour cut. Nah, seperti ini. Ini saya rubah dulu warnanya biar agak kelihatan jadi warna hijau. Nah, seperti itu. Lalu untuk spiral cut, di sini kita bisa manfaatkan untuk pemakanan slot seperti ini. Jadi kita bisa sebelahnya seperti ini. Oke. Lalu di contour cut, nah, di bagian contour cut ini, nah ini better menggunakan side. Jadi contour cut ini lebih banyak digunakan untuk pemakanan side seperti ini. Jadi yang bagian side-nya itu sudah tidak ada raw material lagi, itu better menggunakan contour cut. Oke, di sini masih sama ya, di contour cut ini kita bisa manfaatkan fitur dari mirror. Jadi dia maka hasil akan menjadi mirror seperti ini. Jadi kalau mirror dia tampilannya di programnya adalah X from 1 of contour cut 4. Jadi artinya itu adalah editan dari program dari contour 4. Contour cut yang keempat ini. Oke, kita bisa lihat ya, roughing-nya kita bisa solid verify. Nah, lalu kita bisa ambil stok dari yang sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita accept. Nah, ini kita bisa manfaatkan dari analisis ini, kita bisa nyalakan visual, lalu kita apply. Seperti ini.
Lalu kita bisa mainkan saja. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah berwarna hijau, artinya sudah better untuk cuttingannya. Jadi di sini tinggal menyisakan hole seperti ini yang masih berwarna biru atau bagian yang perlu dimakan seperti ini. Jadi di bagian itu kita bisa gunakan terlebih dahulu ya untuk bagian chamfer ini. Jadi kalau dilihat di sini ada bagian chamfer. Nah, ini adalah bagian chamfer. Jadi bagian chamfer ini kita bisa manfaatkan chamfer cut. Jadi kita bisa panggil operasinya di insert operations di dual axis ini. Nah, di sini adalah corner cut atau chamfer, dia ada di sini. Oke, chamfer cut ini kita bisa setting dari fiturnya terlebih dahulu yaitu part. Nah, fiturnya adalah chamfer, jadi kita add part, kita create. Nah, create dari chamfer ini sudah menunjukkan dari surface dan chamfer. Dia tidak ada lagi profile, surface dan lain-lain. Jadi tinggal select the fiturnya saja. Lalu chamfer ya kita klik saja chamfer di situ. Lalu untuk tool sendiri kita bisa set seperti ini. Jadi untuk chamfer bisa kita lihat ya hasilnya. Kita solid verify. Oke, di sini masih tidak ada chamfer. Jadi di sini bisa kita masukkan chamfernya. Nah, ini sudah terbentuk chamfer di sini. Jadi kita bisa nyalakan lagi optionnya seperti ini. Oke, di sini untuk menyimpan stoknya seperti ini tadi, itu kita tinggal name di sini. Ini kita bisa namakan after chamfer. Lalu kita apply. Lalu kita close. Nah, lalu ini ada hole tactic ya. Nah, ini ada hole drill. Jadi di hole ini kita bisa nyalakan seperti ini. Jadi di hole ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, lalu kita bisa ambil lagi stok yang sudah kita simpan tadi, yang after chamfer. Maka silakan dia seperti ini. Oh, seperti itu. Oke. Kira-kira untuk workflow dari DualAxis seperti itu ya. Nah, di sini di bawah sini ada yang namanya machine di sini. Di sini masih mesinnya undefined. Jadi kita bisa klik kanan untuk mesin, kita bisa lihat saja ya untuk mesin manajernya seperti ini. Jadi untuk post config itu di ZK3D itu tersedia seperti ini. Sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Nah, dia dari Fadal, Fanuc, Baru Basic, Mazak, Ultronics. Nah, itu sudah ada di sini. Nah, kalaupun tidak ada, kita bisa custom post stocknya. Lalu kita bisa input di sini untuk pengeluaran dari G-code-nya sendiri. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ini dari Mas Sana ya, Mas Ardias, bagaimana cara pengaturan pemakanan yang kedalamannya ekstrim menjadi beberapa kali step pemakanan ya? Itu seperti rest roughing atau rest finishing ya, seperti itu Mas ya. Jadi bertahap programnya banyak seperti itu. Toolsnya juga berbeda, apa benar Mas Sana? Oke, untuk Mas Sana ya, untuk pertanyaan ini kita bisa, kalau di DualAxis kita tetap bisa dari pemakanan yang seperti ini Mas. Misal di sini
Ya, contour cut, spiral cut ini ya. Misalnya ini anggap aja itu kedalamannya ekstrem yang seperti Mas maksud. Jadi pemakanan itu bertahap. Itu kita bisa yang pertama itu ada banyak cara sih Mas. Yang pertama itu bisa atur berdasarkan boundariesnya. Jadi kan fiturnya di sini saya pemilihan yang bawah ini ya. Fiturnya. Curve-nya. Jadi dia langsung seperti itu. Karena di boundaries ini topnya saya setting di atas di sini. Untuk Mas Gatot ya, Mas tanya dari G-code-nya nanti bisa keluar. Oh, untuk cycle time pun di programnya juga keluar Mas seperti ini. Nah ini total time. Ini kelihatan nggak Mas di total time sini? Ini total time semua strategi ya. Dari Pak Purwanto Surya. Oke, untuk menghemat proses input parameter pada setiap pembuat, apakah memungkinkan? Ya, itu mungkin dibuat template program bisa Mas. Jadi misalnya ini coba diperhatikan ya. Nah, misal roughing-nya akan berjalan seperti ini dengan parameter yang sudah kita setting seperti itu. Kita membuat template di ZW3D sangat possible atau sangat mungkin, sangat mudah pun sekalipun. Nah ini contoh di sini. Kita bisa exit karena Z3 itu kan modelannya satu file bisa nyimpan semua file ya, bisa part, assembly, dan cam. Jadi ini kita exit aja. Nah, maka akan tampil root manager seperti ini. Cam plan. Nah, kalau kita ingin membuat cam plan, cam template, sorry, maksudnya, kita yang pertama tuh bisa hapus dulu ya geometrinya ini. Ini kita bisa delete all. Lalu untuk program pasti tetap ada. Nah, yang kita cari kan parameternya Mas ya. Jadi di operation ini kita bisa delete all toolpath. Nah, maka kan tampilannya seperti ini, tanda tanya seperti ini. Nah, untuk template seperti ini kita tinggal exit lagi. Nah, di cam plan ini kita bisa rename namanya. Misal di sini akan menjadi template cam. Oke, contoh seperti itu template cam. Kita oke, nah namanya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menyimpannya? Oke, di template cam ini kita bisa copy. Lalu di file, kita ke templates. Nah, ini adalah semua templates yang ada di ZW3D. Nah, ini kita lihat di sini. Ini saya sudah juga membuat custom cam yang 3-axis. Jadi di sini hanya mempaste saja. Nah, setelah mempaste nah ini ada template cam yang di sini yang kita buat tadi. Lalu kita save. Nah, maka kalau kita back, kita create new file. Nah di sini sudah ada customnya. Kalau kita buka di sini, nah ini dengan settingan parameter yang sama. Seperti itu. Mas siapa? Purwanto. Jadi di sini pun saya sudah membuat untuk cam plan yang custom cam 3-axis pun saya sudah buat di sini. Jadi sangat possible ya untuk membuat template di cam. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan di 2-axis, kita lanjut ke 3-axis ya Mas. Bagaimana? Untuk shop dokumen, oh ya itu bisa di customize. Oke, ini saya tunjukkan ya cara ya. Jadi contoh di sini. Di cam template ini ya, atau coba di sini saya buat baru di sini. Oke. Untuk shop dokumen itu ada di output ini ya. Nah, output kita bisa klik kanan. Nah, output shop dokumen ini. Ya, atau bisa ke shop dokumen setting. Jadi di template ini kita bisa pilih template di sini. Jadi bisa by Excel gitu. Contoh di sini untuk operation list-nya ya, ini saya menggunakan yang default aja dari ZW3D.
Jadi untuk pembuatan output shop dokumen, coba di sini saya output shop dokumen di sini. Nah, ini akan terhubung langsung ke Excel seperti ini, Mas Purwanto. Oke. Nah, ini pun bisa di-setting berdasarkan rumus nanti. Jadi di file itu ada, sebentar. Ini ada tampilan shop dokumen ya. Untuk pengeditan shopdoc ya Pak Purwanto, ini ada di folder C di program files. Terus cari aja yang ZW Source, ZW 3D 2024, lalu language, NUS, lalu Chem template. Nah di sini. Jadi untuk shopdoc keywords-nya pun sudah disiapkan di sini. Nah ini untuk rumusnya Mas, rumus untuk masukkan chem part name atau operation name, tool name di sini bisa untuk disettingnya. Dia sudah ada rumusnya sendiri. Nah, untuk Mas Asep, untuk Post Pro nanti bisa di oke, di sini saya balik dulu ke ZW. Di sini. Mungkin maksudnya seperti ini Mas ya. Ini kan NC keluar semua ya. Misal kita ingin mengambil NC 1 aja Mas ya gitu. Ini kita bisa gini Mas, output, kita bisa insert NC. Nah, NC ini kita add operation. Nah, ini bisa kita pilih. Kita mau operasi apa tuh. Di sini bisa kita pilih. Satu-satu pun bisa. Apakah recording nanti share? Ya Mas Fikri Nurdiansah. Jadi untuk Mas Asep, jawabannya seperti itu. Kita bisa select operasinya satu-satu seperti ini. Cara atau hasil go stage collision check bagaimana Mas? Oke, di sini ya Pak Purwanto, untuk cara cek go check itu saya buka dulu ya contoh part di sini. Yang pertama itu ada di settingannya Mas. Jadi di settingan di sini. Contoh di sini ya, itu spare cut di sini. Di link. Oke, dicek ini. Kita bisa aktifkan ini aja, ceknya ini. Lalu untuk ghost chat sendiri, itu dia ada contoh link. Nah ini dia ada ghost check di sini. Dan kalaupun collision check, dia ada di check di sini ya. Di check holder collision ini bisa di yesin aja untuk settingannya. Jadi di sini ada table, clamps. Jadi untuk pengaturan jarak safe distance-nya gitu. Nah jadi untuk kalau mau lihat dari animasinya sih kita bisa ini Mas. Lihat di solid verify ini. Lalu ada di class stop. Jadi kalau seketika itu ada class itu dia bakal nge-stop atau keluar warning seperti itu. Jadi gitu Mas Purwanto. Oke, apakah sudah cukup ya untuk Doxis? Karena kita akan mengejar waktu ke 3 aksisnya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi nanti kita bisa lanjut di sesi selanjutnya ya. Oke, sudah Mas Gatot. Kayaknya semangat banget ini Mas Gatot ya. Oke, ini kita lanjut ya. Ini saya close saja dulu yang 2 aksisnya. Oke. Oke, yang 3 aksis ini saya langsung ke intinya saja ya. Oke Mas, harus diskusi offline, boleh Mas, boleh banget. Oke, untuk
3 aksis ya. 3 aksis ini workflow-nya itu roughing, rest roughing, semi finishing dan finishing. Seperti itu. Jadi untuk roughing dan finishing itu sudah dikelompokkan juga di dalam chemistry axis-nya. Jadi ada di smooth flow sampai ke volume mill ini ya. Ini adalah untuk better untuk pemakanan roughing. Lalu untuk finishing ini better menggunakan yang Oke, nanti saya akan jelaskan perbedaannya apa aja. Nah, untuk fiturnya di 3 aksis ini lebih simple daripada yang 2 aksis. Jadi di 3 aksis ini kita hanya menentukan part dan stoknya saja. Seperti itu. Oke, di sini fitur definition-nya pun sama ya dengan 2 aksis, cuma di sini 3 aksis itu ada tambahan yaitu flat area. Nah, kelasnya itu sebagai part. Nah, untuk 3 aksis, profile menjadi contain atau pengelompokan. Kalau kita lihat di 2 aksis kan profile itu menjadi part ya. Nah, kalau di 3 aksis profile itu sebagai contain. Partnya tetap kita pilih kalau di 3 aksis. Seperti itu. Nah, ini untuk corresponding features-nya ya. Jadi untuk smooth flow ini part plus stock, lalu part. Part ini yang dimaksud kita bisa pilih by fiturnya atau pengelompokannya. Plunge, volume mill itu tetap sama. Nah, untuk lace Z level offset 3D ini yang bagian finishing itu ada profile limiting. Nah, profile limiting ini atau biasa disebut dengan contain seperti itu. Untuk melimitkan bagian mana yang ingin kita cam seperti itu. Ya, untuk drive curve itu sama profilnya sebagai part dan part gitu. Oke, ini parameter ya. Ini untuk parameter sedikit berbeda dari yang 2 aksis. Karena yang 3 aksis itu ada tertambah yaitu check shortest tool ini. Jadi 2 aksis itu belum ada untuk pengaturan check seperti ini. Jadi kita bisa lanjut dulu. Nah, jadi untuk boundaries ya, limiting parametersnya itu containment type-nya itu ada silhouettes dan simple box lalu add profile. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi untuk silhouettes itu dia menyesuaikan bentuk part atau mengikuti keliling dari partnya. Jadi untuk simple box itu dia menggunakan stoknya. Gitu. Jadi untuk simple box itu dia mengikuti dari stoknya. Jadi untuk bagian yang kosong seperti ini dia tetap simple box. Jadi dia tetap mengikuti bentuk raw materialnya. Jadi untuk limiting parameter ya. Oke, limiting parameter itu tetap sama dengan yang 2 aksis. Cuma di 3 aksis ini ada tambahan sedikit di boundariesnya itu dia ada limit lead move. Jadi maksudnya itu kalau kita yes, maka dia akan mengikuti stok boundariesnya. Jadi dia akan tangent seperti itu. Kalau no ya dia akan on boundary. Beda seperti itu. Dia hanya berbeda bahasa seperti ini aja. Nah, reference tool ini atau reference tool ini lebih banyak dipakai untuk finishing. Jadi reference tool ini membaca tools sebelum yang dipakai itu apa. Itu fungsi dari reference tool. Jadi untuk strategi yang dipakai reference tools ini dia lebih better karena dia membaca rest atau pemakanan yang belum termakan dari tools yang kita pilih sebagai reference tool ini. Nah, jadi ini min rest height. Di sini ada keterangan min rest height. Jadi kalau ada rest seperti ini kita bisa atur. Dia bisa memakan 0,5 atau toleransi itu thicker dari 0,5 itu. Jadi expand area juga masih sama seperti ini. Cuma dia agak lengkungan. Jadi untuk pengaturan reference tool dan rest area yang ingin kita makan kita bisa atur di sini. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita tadinya menggunakan 10 untuk bagian di sini. Oke. Untuk 10 di sini dia tidak akan termakan.
ya bagian sini, akan menyisa seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan strategi yang selanjutnya menggunakan referensi dari 10 mili, maka dan menggunakan tools 4 mili, nah maka silakan seperti ini. Dia akan membaca setiap res yang belum terbaca dari 10 mili itu. Jadi itu fungsi dari reference tool. Biasa dipakai untuk memakan res roughing. Oke, di sini cek ya, cek ini masih sama ya dengan yang sebelumnya, cek all part masih mendeteksi slot atau part agar toolpad itu tidak ngaco untuk pemilihan surface. Nah, untuk setupnya sendiri ini ada, nanti saya jelaskan di sini ya. Setupnya sendiri, ya ini ada limiting parameter, jadi bisa melimit dari table, clamp, solder collision. Jadi untuk safe distance-nya itu kita bisa atur di sini. Kalau kita ada stok clamp, nanti dia toolpad akan berdistance seperti ini. Jadi itu untuk safe distance-nya saja sih dari pergerakan toolpad. Nah ini tolerance step masih sama di sini. Untuk step down juga masih sama untuk settingan 2 aksisnya. Dan ada number of cut ya. Ini kalau machining cam sudah pasti tahu ya, arti dari number of cut ini adalah berapa kali pengulangan toolpad-nya per step down-nya gitu. Oke, di sini untuk 3 akses ada yang baru yaitu pad pattern guide-nya. Jadi untuk part ya di sini kalau pad pattern-nya itu kita menggunakan part, dia akan menyesuaikan part seperti ini profilnya. Oke, setelah itu ada stok ya. Kalau stok misalnya stoknya itu berbentuk rectangle, maka dia akan pergerakannya stok seperti itu. Kalau both itu artinya dua-duanya. Itu saja untuk penjelasan dari pad pattern guide. Lalu untuk region order ya, region order ini adalah pengaturan dari synchro Z level ya, atau bisa kita pilih ya, atau pergerakan pemakanan ini mau arah kemana dan arah kemana itu bisa kita atur. Jadi kalau X along dia akan bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y along dia akan berbentuk ya seperti ini. Seperti itu. Zigzag ya, dia akan berbentuk zigzag seperti ini. Jadi ini untuk pengaturan ya. Untuk near ya biasa kalau strategi defaultnya itu near atau terdekat. Jadi membaca slot terdekat. Jadi traversal itu membaca slot yang paling dekat. Ini better buat ada slot yang hasil itunya pattern, dibuatnya menggunakan pattern. Ini better menggunakan region order ini. Nah ini finish fast masih sama ya dengan 2 aksis yang corner control yang tadi untuk pengaturan control slow distance ya. Nah ini arti dari link and lead di Z3 dia. Untuk yang berwarna merah itu adalah rapid ya, dan berwarna kuning itu masuk ke plunge. Nah warna biru atau keunguan ini adalah engage, jadi masuknya tools. Nah berwarna hijau itu adalah toolpad dari cuttingnya. Ini bagian yang lumayan penting untuk pemahaman toolpad yang ada di Z3D ini. Nah ini perbedaan dari safe distance dan clearance Z ya. Dia safe distance itu dia pergerakannya untuk traversalnya itu dia lead out-nya itu mengikuti safe distance. Jadi tidak terlalu tinggi ke clearance Z ini. Gitu. Oke, ini masih sama ya pergerakannya, ada arch line, helical, dan on toolpad. Jadi di sini ini adalah pergerakan dari roughing ya. Jadi untuk slow top pergerakannya akan menjadi seperti ini patternnya. Offset 2D offset 2D ini sama dengan spiral yang ada di 2 aksis. Place dia sama dengan box cut. Dan masih ada itu yaitu volume mill. Tapi ini volume mill yang khusus 3 aksis. Nah, ini plunge untuk permakanan plunge ya. Oke. Di sini coba saya contohkan saja. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada part electrode-nya yang akan kita masukkan strategi ya di menggunakan 3 aksis yang ada di Z3D ini. Oke. Di sini tidak ada banyak yang berubah ya.
malah 3 aksis ini jatuhnya lebih simple daripada 2 aksis. Jadi untuk roughing di sini ya, kita bisa insert operation, kita bisa klik kanan lalu klik mill. Nah, kita bisa pilih offset 2D ini. Jadi offset 2D ini yang strategi yang banyak digunakan untuk pemakanan roughing ini. Ya, untuk offset 3D. Nah, untuk fiturnya sendiri itu kita bisa add hanya part dan stoknya saja. Gitu. Oke, untuk kita bisa lihat stoknya, kita bisa show dulu seperti ini. Mana stoknya? Oke. Nah, ini untuk pemakanan roughing ya, untuk settingannya. Jadi untuk boundaries di sini bisa disetting juga top and bottom ya. Ini bottomnya saya taruh di sini. Juga yang bagian sini anggap aja itu adalah mejanya. Oke, di sini reference tool belum saya pakai karena ini adalah makanan roughing yang pertama ya, masih yang pertama. Oke, di sini bagian cek. Di sini table claim sudah dinyalakan semua dan holder collision ini, cek holder ini yang paling penting untuk kita yes kan atau kita setting menjadi yes. Karena defaultnya itu no dia, defaultnya itu no sebenarnya. Jadi kita bisa nyalakan saja yes. Untuk toleransi sendiri, nah untuk step down sendiri kita bisa mengikuti standar dari material dari partnya. Nah, sini step down 1 saya di sini untuk surface stick-nya di sini menjadi total ya. Artinya total itu surface stick dan Z surface-nya ini menjadi total atau sama-sama dengan 0,2 ini. Oke. Kita bisa calculate langsung di sini ya untuk mencek hasilnya. Nah, di sini saya punya hasilnya di sini. Oke, untuk pengecekannya sama dengan Solid Verify. Kita klik kanan dan Solid Verify di sini. Lalu kita bisa mainkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat options, analisis, lalu kita bisa masuk ke visual. Nah, seperti ini. Jadi ini roughing pertama langsung saya buat 0,2. Oke, ini kita bisa simpan stoknya di sini. Nah, kita bisa namakan lalu kita apply di sini untuk save workspace-nya. Jadi setelah itu lanjut kita ke finish. Oke, finish itu kita bisa masukkan lace. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Lace offset 3D dan angle limiting ini. Jadi lace ini bagus untuk pemakanan kontur ya. Yang base-nya sih tetap flat, cuma dia ada kontur bergelombang dikit, itu lumayan menggunakan lace. Jadi hasilnya bagus. Jadi contoh di sini kan saya menggunakan lace untuk bagian sebelah sini. Nah, di sini kalau Bapak lihat ya, di sini saya gambar lagi sketch di sini profile ya di sini. Kalau bisa dilihat. Nah, ada profile gitu. Nah, itu fungsinya sebagai contain. Jadi di lace ini, di finishing ini, fiturnya itu ada 2. Jadi yang pertama itu saya masukkan part, lalu contain. Contain itu menggunakan profile ini. Jadi hanya bagian yang ini saja. Gitu. Jadi untuk pengaturannya kita bisa lihat toolsnya menggunakan yang diameter 4, radius 2. Nah, ini untuk parameter masih sama ya. Pengaturan coolant dan spindle direction-nya. Pokoknya tetap kita bisa atur di sini. Ini holder, ini sudah saya setting di Excel, saya buat sendiri di Excel. Nah, ini untuk pengaturan spindle dan speed-nya. Jadi coba di sini kita masuk ke tolerance and step-nya di sini. Nah, untuk lace di sini dia menggunakan step over yang 0,01 ini sebenarnya. Ini settingan juga tetap ngikutin standar pabrik biasanya. Nah, ini untuk pengaturannya saja. Yang untuk toleransi dia ada di sini, setting. Ini kita bisa lihat hasilnya ya, kita bisa calculate di sini. Nah, oke. Inilah hasil dari lace. Jadi kita bisa lihat hasil lace, kita bisa solid verify menggunakan stok dari rough seperti ini ya. Analisis bisa kita nyalakan seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya di sini.
Untuk pemakanan yang sedikit ada bergelombang seperti itu, ini better use lace. Oke. Untuk selanjutnya itu ada jet level. Nah, apa sih ini jet level? Jadi jet level ini adalah program paling bagus untuk pemakanan vertikal seperti ini. Oke. Nah, ini untuk pemakanan vertikal seperti ini itu lebih bagus menggunakan jet level. Nah, lace dan jet level ini menjadi kesatuan dan disebut angle limiting. Jadi angle limiting ini adalah kesatuan dari lace dan jet level. Jadi kalau kita bisa lihat ya di path setting ini, di tolerance steps, nah di flat region, flat patternnya dia menggunakan lace cut. Untuk steep region atau bagian yang vertikal, itu dia menggunakan jet level. Nah, jadi angle limiting ini adalah gabungan dari lace dan jet level. Tapi untuk hasil dari cuttingnya, kalau ingin lebih rapih itu dia dipisah, jangan memakai angle limiting kalau berbagian yang seperti ini. Jadi better menggunakan yang lace dan jet level digunakan secara terpisah seperti ini. Ini kita bisa lihat ya hasil dari jet level. Itu kita bisa solid verify. Kita gunakan yang lace ini. Oke, ini kita bisa aktifkan visualnya agar terlihat jelas. Ini adalah pemakanan dari jet level. Nah, dia lebih smooth dari hasil pemakanan ya, seperti itu. Oke, seperti dilihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk tolerance bandnya sendiri menjadi seperti ini. Karena warna berwarna biru muda itu ada 0,1, nah maka kita akan mengejar target partnya yaitu yang berwarna hijau. Nah, kita langsung selesaikan saja dengan flat finish. Oke, jadi flat finish ini adalah program khusus untuk mendeteksi bagian flat. Jadi untuk bagian flat seperti ini, bagus menggunakan flat finish. Jadi flat finish ini untuk fiturnya sendiri, dia mendeteksi yaitu profile dan flat region. Jadi dengan namanya flat finish, jadi dia mendeteksi bagian yaitu yang flat, yang datar. Ke bagian floor ya, bagus untuk finishing floor. Jadi di sini tetap kita menggunakan content profile ya. Jadi content profile itu adalah melingkupi di sini. Atau kita bisa merangkup di sini. Ini sebagai contain dan flat regionnya adalah yang ini. Nah, ini adalah tipe by surface type. Nah, dia akan menyesuaikan seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa calculate. Jadi untuk pengaturannya seperti ini. Ini tidak ada yang dirubah, ini hanya untuk pengaturan step over saja. Cek seperti itu, cek holder dan line seperti itu. Jadi untuk hasilnya kita bisa lihat flat finish ini. Bisa calculate dan kita bisa solid verify. Lalu kita bisa ambil dari jet level. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, ini kita bisa nyalakan analisis visual, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, ini kalau dilihat ini smooth ya hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu ini kita simpan dulu ya stoknya. Kita bisa flat finish, kita apply. Lalu kita masukkan yang program terakhir yaitu profile cut. Nah, 3 akses ini tidak berpatokan dengan program 3 akses ini saja. Jadi kalau kita ingin pemakanan samping seperti ini, kita bisa menggunakan program yang dari 2 akses ini yaitu profile atau rem cut. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan profile cut ya, untuk pemakanan hasil samping seperti ini. Jadi dengan parameter toleransi yang pasti side tick-nya itu 0. Jadi kita mengejar 0. Seperti itu. Ini coba kita solid verify dan flat finish. Oke, hasil seperti ini. Ya.
hasilnya akan menjadi seperti ini, berwarna hijau seperti ini. Nah, itu adalah sebagian flow dari 3 aksis. Mungkin ada pertanyaan lain dari 3 aksis ini. Di sini untuk output ya, ini masih sama di sini. Jadi kalau untuk yang lebih advance itu bisa output NC itu kita bisa tool change ini, kita bisa output atau surprise. Jadi coolnya ini kita bisa atur juga. Kita mau masukkan dari mana atau dari by mesinnya juga bisa from tools. Seperti itu. Jadi di sini kalau contoh NC-nya coba saya output NC untuk ini, coba saya untuk makanan lace saja. Di sini saya output NC. Oke, ini kita wait a minute sebentar. Nah, ini bakal hasil NC. Nah, ini pun langsung bisa kita import ya kalau post proc-nya sesuai dengan mesinnya. Nih di sini juga ada jadwal 3D edit untuk pengeditan G-code-nya seperti itu. Oke, dari penjelasan saya mungkin ada yang kurang paham, Pak. Ditanyakan saja kalau ada yang belum paham. Bagaimana cara melakukan reduce air cutting pada proses roughing dalam segmen? Oke, untuk pemakaran angin, pengurangan pemakaran angin yaitu ini tadi Pak yang saya jelaskan itu ada yang namanya boundaries limit lead move. Seperti itu. Jadi limit lead move ini memaksimalkan pergerakan dari toolsnya itu. Jadi untuk fungsi konten juga seperti itu, Pak. Jadi ini contoh di sini niat saya ingin pemakanan seperti ini. Jadi saya tidak ingin sampai sini. Kan kalau lace itu dia pemilihan featuresnya banyak. Dia bisa menggunakan profile solid by surface. Tapi saya tidak mau ini semuanya pemakanannya. Jadi di sini saya buat contain menggunakan sketch seperti itu untuk mengelompokkan atau memadatkan, memfokuskan si toolpath ini agar di lingkup dari profile itu saja. Seperti itu. Pak Poranto, apakah memungkinkan dibuat cam pada teks sesuai fondasi yang diinginkan? Itu ada di engraving. Oke, contoh di sini. Saya buka dulu ya, Pak. Kira-kira seperti ini ya untuk Pak Purwanto yang diinginkan. Jadi surface engrave-nya seperti ini. Jadi kalau ini bedanya berbentuk gambar desain seperti itu. Itu bisa kita menggunakan memakai surface engrave ini. Jadi kita bisa buat teks atau gambar dulu seperti ini. Kita bisa import juga gambar seperti itu. Lalu kita bisa menggunakan manfaat dari surface engrave ini. Seperti itu. Jadi ada pemilihan featuresnya itu ada 2 Pak Purwanto. Jadi part tetap part, lalu untuk part profile yang nanti dia hasil akan jadi seperti ini. Jadi kalau di solid verify itu dia seperti itu. Jadi bentuknya seperti engrave gitu. Untuk Mas Gatot ya. Untuk stok material yang bentuknya sudah mirip dengan material, finishnya perlakuannya bagaimana? Dia biasanya berbeda toleransi Mas. Maksudnya bentuk stoknya itu tetap sama kayak partnya, cuma toleransinya lebih gede seperti itu. Itu biasanya kita langsung buat ini aja Mas finishingnya. Contoh di sini saya punya
Coba, nah ini mungkin Mas Gat stoknya seperti ini kah? Nah ini bentuknya sudah agak mirip, cuma dia di sini masih ini. Jadi dia di sini bisa juga kalau toleransinya dia lebih gede, kita bisa roughing dulu atau semi finishing dulu, lalu finishing seperti itu. Oke, ini Mas pantau lagi. Cara create fontasinya bagaimana Mas? Maksud dari fontasinya itu gimana Mas Purwanto? Apakah profilnya kah, fontnya kah? Nah, sih mungkin ini apa bikin teks di cat itu kan balik dulu ke catnya terus ada untuk bikin teks itu loh Dias. Setelah itu baru teksnya di cam gitu sih. Oh, Mungkin seperti itu itu sih, Mas Purwanto ya. ya itu sih kita tinggal balik ke cat-nya saja sih Mas. Nah di sini ntar kita buat aja di sini. Situ. Nah, ini saya ingin bertanya untuk pengerjaan dari 2D. Misalnya proses drill, misal diameter 10, ada 15 lubang. 15 lubang bisa otomatis ke select semua diameter yang sama. Oke, itu adalah hold tactic ya Mas. Sebentar di sini saya panggil dulu partnya. Oke. Mungkin di seperti ini Mas ya. Ini hold tactic coba ya. Coba ini kita bisa tambahkan stok terlebih dahulu. Jadi di hold tactic ini kita bisa klik kanan. Di hold tactic klik kanan, terus kita bisa insert hold tactic di sini. Nah, hold tactic ini fiturnya masih undefined, kita bisa add aja. Terus kita pilih only part. Jadi kita bisa langsung create calculate seperti itu. Nah, ini nanti otomatis terbentuk nih dengan frame seperti ini. Nah, untuk toolsnya sendiri itu langsung menyesuaikan seperti itu. Seperti itu dari hold tactics itu dia bisa otomatis membuat hole-nya dan toolsnya pun juga otomatis. Untuk pertanyaan dari Mas Trul. Oke, Mas Burhan, apakah disediakan juga menu desain jig? Oh, tidak Mas, itu dia insertan sih Mas. Jadi assemblingan jatuhnya. Desain jignya ini. Kita harus desain ulang itu. Dan lalu kita definisikan lagi di sini. Gitu Mas. Untuk Mas Asep, jika pada sebuah produk terdapat area yang undercut, apakah ada peringatan atau turut membaca area? Iya, iya Mas, itu fungsi yang tadi itu Mas. Itu fungsi dari yang ini. Cek holder. Nah, biasanya ini di roughing ini mentoknya di sini untuk pengaturan collision-nya. Kalau dia bermain di finish, dia ada yang namanya di boundaries itu ada namanya rock behavior. Jadi rock behavior ini kemampuan si tools dan si holder
membaca bagian paling bawah atau sementok-mentoknya kemampuan dia tuh selama holder itu nggak nabrak dinding gitu, nggak nabrak si part ini gitu. Yang dari Pak Nasrul itu kan ambil dari file 3D. Kalau dari file 2D bagaimana soalnya? Wait ya Mas ya. Saya hapusin dulu deh. Oke. Contoh seperti ini Mas ya. Jadi part 2D seperti ini untuk drill ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke campaign-nya aja. Oke. Di sini operasi masih bisa masih bisa kita buat di sini. Tapi ini berdasarkan dimensi-dimensi yang kita atur nantinya di profilnya itu. Oke. Jadi untuk pertanyaannya tadi yang atas ini untuk diameter 10 ada 15 lubang per oke. Jadi untuk pemilihan tools pemilihan hole itu ya Mas ya. Jadi kalau di sini kita cek dulu sebentar. Ini ada coba deh. Oke. Jadi untuk pemilihannya kita itu pemilihannya masih ini Mas. Misalnya ini ada drillnya. Ini saya klik drill sini. Jadi di fiturnya ini kita bisa membuat grid. Nah, kita bisa by lalu kita bisa masukkan ke circle di sini. Jadi di sini tuh masih satu-satu Mas. Jadi masih penginputannya tetap satu-satu seperti ini. Nah, baru kita atur lagi depth-nya di sini. All select untuk hole-nya itu ya. Oke. Seperti ini kah? Oh, ya. Bisa. Ya dia hanya tetap satu-satu gitu Mas. Dia grid gitu ya. Alkohol. Nah, input type-nya diganti ke tetap menggunakan yang ini Mas, yang circle ini. Jadi dia membacanya tetap kurva yang ini. Jadi untuk yang 2D itu belum bisa untuk all select seperti itu. Cuma kalau di 3D kita bisa. Sampai ke tools-toolsnya pun bisa kita. Gitu Mas Nasrul. Ke 2D untuk pemilihan drillnya ini maksudnya berarti untuk ke 2D itu kita ke 2D itu bisa Mas. Cuma untuk pengaturan apa yang tadi Mas maksud yang hole-nya itu yang otomatis milih itu belum bisa di 2D. Tapi kalau kita ingin mengcamp strategi kita bisa di sini. Gitu. Jadi untuk belum supportnya itu untuk pemilihan holes. Pemindahan datum. Oke, untuk pemindahan datum sendiri ya Mas ya itu di sini saya buat contoh. Saya panggil lagi ya partnya sebentar. Oke. Untuk pemindahan datum. Pemindahan datum di CAM ini ada dua cara ya Mas. Yang pertama itu membuat datum baru
Seperti ini frame terpisah. Lalu untuk pemindahan datum ini kita editnya itu di ini Mas, di 3D-nya. Nah, jadi ini kita bisa manfaatkan fitur dari Move ini. Jadi Move ini kita bisa pilih by shape ya. Yang kedua itu entity-nya bisa kita pilih shape. Lalu from point ini kita mau pindahkan si datum ini kemana? Misal kita mau ke pojok sini misalnya. Nah, lalu to point itu kita klik 0 aja. Terus kita enter, lalu kita checklist. Nah, otomatis nanti datumnya pindah. Untuk Mas Febri dari Engineering Atari ya. Seperti itu Mas untuk pemindahan datumnya. Jadi kita beralih ke CAD dahulu, lalu kita masuk ke CAM. Nah, otomatis nanti seperti ini Mas. Nah, dia datumnya pindah lagi gitu. Jadi kita harus rubah itu di CAD-nya dulu, terlebih dahulu. Oke. Kalau ada yang salah mau dimaafkan, kalau ada yang saya mau dimaafkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you everything. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.